petunjuk, dan lain-lain yang sangat berharga. Tema e-seminar Fikti seri yang ke-230 ini ya begitu sangat luar biasa. Yang kita harapkan nanti kita mendapatkan suatu diskusi pada hari ini secara statistik, prevalensi, gangguan pernapasan, dan kekhawatiran dan kecemasan atas gangguan ini. Karena kalau kita tidak hati-hati atau tidak mengecewakan, membiarkan gangguan ini berlanjut, ini akan memicu timbulnya penyakit lain yang sangat dekat, yaitu nanti terjadinya radang paru-paru. Yang kita bilang merupakan suatu proses penyakit yang mengakibatkan menurunnya kinerja aktivitas, bahkan berproses menjadi penyakit fisik maupun mental. Yaitu biasanya kita bilang kalau radang paru-paru, wah ini sudah tingkat yang lebih menakutkan juga. Apalagi saat sekarang ini ya, kalau kita terserang oleh bronchis, yaitu asma, itu nggak jauh dari paru-paru langsung bisa menjadi radang. Langsung menjadi radang, pneumonia, nah ini lebih repot. Apalagi untuk rentang usia lanjut, ya, yang membawakan banyak penyakit. Di seminar Fikti selalu menyajikan narasumber yang memberikan pelayanan kesehatan secara holistik melalui integrative care approach. Kali ini kita mendapat narasumber yang luar biasa. Sangat terima kasih. Jadi hari ini saya mendapat kesempatan sebagai wakil daripada Fikti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber, para sponsor, dan seluruh pihak yang tidak dapat saya sebut satu persatu atas bantuan baik moral maupun material, sehingga acara e-seminar Fikti seri yang ke-230 ini pada hari ini dapat terselenggara dengan baik dan lancar. Demikianlah sambutan pembukaan ini saya sampaikan, dan dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, e-seminar Fikti seri ke-230 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sabe sahabawatu suhitata. Om Santi 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 Om. Salam kebajikan, rahayu rahayu rahayu. Salam sehat, salam Fikti, dan salam Indonesia. Terima kasih Sinta Titi Terima yang kasih telah kembali. memberikan opening speech-nya. Baiklah Bapak Ibu, kita akan masuk di sesi utama. Integrative Care for Bronchial Asthma and Acute Bronchitis dengan dua narasumber hebat kita, Dr. Heidi Agustin dan Stella Nani Wijarsih MD Magister Medical, dengan moderator Dr. Sunarto Magister Humaniora. Kepada moderator hebat kita, teman sejawat kami Dr. Sunarto Magister Humaniora, kami persilakan. Terima kasih Dr. Insinyur Arif Bintoro dari Yogyakarta. Ibu Bapak yang kami hormati, peserta e-seminar Fikti ke-230. Tadi telah dengarkan bersama pembukaan yaitu dari Bapak Didik Waluyo. Terima kasih Pak Didik. Ibu Bapak yang kami hormati, seminar Fikti ke-230 ini dengan dua narasumber, yaitu narasumber Ibu Dr. Heidi Agustin dan Ibu Stella Nani Wijiarsih. Selamat siang Ibu Stella Nani. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Ibu Dr. Heidi, sudah hadir? Nampaknya belum. Ya, Ibu Bapak sekalian, kita bersyukur hari ini kita bertemu karena dengan sesanti sehat sejahtera bersama. Ibu Bapak yang kami hormati, saya Sunarto. Selamat siang Ibu Bapak. Selamat datang di seminar Fikti ini. Seminar ini sangat penting sekali dan sangat relevan dengan topik kita, yaitu perawatan integratif care untuk asma, bronkial, dan bronkitis akut. Ibu Bapak sekalian,
Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar tetangga kita katanya sakit paru-paru, sakit asma. Kita harus hati-hati, katanya seperti itu. Dan bahkan orang mengatakan dia bronkitis akut loh ya. Kita juga harus waspada. Ibu bapak sekalian, dalam hal ini narasumber yang pertama, saya mohon untuk Ibu Stella Nani Wijarsih. Untuk itu saya akan sampaikan riwayat hidup Ibu Dr. Stella. Ibu Dr. Stella Nani Widiarsih lahir di Semarang. Alamatnya Nginden Intan Barat, Surabaya. Oke. Backgroundnya postgraduate program Guangzhou University of Chinese Medicine, acupuncture course for doctor, LP3A, Medical Faculty of Diponegoro, Medical Faculty of Sultan Agung Islamic. Oh, banyak sekali. Kami dulu setelah membacakan. Betul Ibu ya? Oke. Pengalaman-pengalaman Ibu Stella sangat banyak sekali, dari pengalaman mengajar acupuncture di Surabaya sama praktek pribadi, dan sebagai dokter akupunktur di Departemen Saint Vincentius Paula Hospital Surabaya. Ibu Bapak yang kami hormati, sedangkan narasumber yang kedua yaitu Ibu Heidi. Ibu Dr. Heidi Agustin, spesialis paru. Tanggal lahirnya, tempat lahirnya adalah di Jakarta. Sejarah pendidikannya tahun 1980 sampai 82, Angkasa Kindergarten, MPAU Triloka Pancoran. Mungkin ada yang kenal ya, dekat sini aja ya. Kemudian 82-87 SD Negeri Pancoran. 87, 90 SMP Negeri 115 Tebet. Tahun 1990 sampai 1993 SMA Negeri 8 Bukit Duri, Jakarta Selatan. Dan tahun 1993 sampai 2001 Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia. Tahun 2004 sampai 2008 ya, itu graduate dari spesial paru-paru di Universitas Indonesia. Ibu Bapak yang kami hormati, kita mengetahui bersama bahwa hidup bersama itu sangat penting sekali, dan kita pada seminar ini kita akan mendapatkan penjelasan-penjelasan yang akan dipaparkan oleh kedua narasumber. Pemaparan materi ini pastinya membuka pencerahan buat kita semuanya. Untuk itu setelah kita mendapatkan pencerahan, mendapatkan pengetahuan yang baru tentang kaitannya tentang penyakit ini, kita bisa berdiskusi. Untuk itu nanti saya harapkan Ibu Bapak peserta di sini, saya harapkan untuk bertanya yang lebih lanjut sampai detailnya sehingga kita mendapatkan gambaran-gambaran tentang penyakit ini. Untuk itu kami serahkan kepada Ibu Dr. Stella. Ya, terima kasih. Monggo Ibu. Ya, Waktu 45 menit Ibu ya. iya, termasuk tanya jawab ya Pak ya. Setelah Ibu nanti baru Dr. Edi. Baru nanti tanya jawab. Oh, baik. Ya. Ya, saya Terima kasih. izin share screen dulu. Ye, monggo. Oke, sudah bisa ya dilihat PowerPoint saya? Ya, baik. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi hari ini, yaitu tentang bronkitis akut dan asma bronkiale. Nah, saya sebetulnya pembicara kedua, tapi karena Dr. Heidi belum hadir, jadi saya diminta untuk membawakan materi saya terlebih dahulu. Oke,
Jadi saya mulai dengan acute bronkitis. Nah, bronkitis akut itu apa sebetulnya? Kalau secara Western Medicine View, nanti yang akan dijelaskan oleh Dr. Heidi Agustin, itu adalah serangan virus. Ya, kemudian disertai gejala batuk, berdahak, kemudian juga ada demam biasanya. Ya, dan ini karena akut itu biasanya terjadinya dalam waktu yang singkat, mungkin sekitar 2 minggu. Ya, tidak lebih dari 2 minggu atau mungkin maksimal 3 minggu. Nah, sekarang dalam pandangan ilmu Chinese medicine, sebetulnya apa bronkitis akut itu? Nah, Chinese medicine ini nanti akan memperkenalkan berbagai macam sindrom diferensiasi. Jadi dalam Chinese medicine itu tidak ada yang namanya diagnosa seperti di dalam Western medicine, tapi di sini kita mengenal adanya penggolongan sindrom atau sindrom diferensiasi. Ya, kemudian kita juga melihat di sini bahwa bronkitis akut itu juga disebabkan karena ketidakseimbangan sistem di dalam tubuh. Ya, sistem apa saja nanti yang akan terkena, kita akan pelajari berikutnya. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa bronkitis akut di dalam ilmu tradisional Chinese medicine itu sebetulnya adalah suatu ketidakseimbangan di dalam tubuh kita. Nah, kenapa kok sampai tubuh kita itu tidak seimbang, keseimbangannya terganggu? Nah, itu bisa disebabkan karena serangan faktor patogen. Ya, faktor patogen ini dari luar itu yang paling banyak itu adalah angin dingin, ya, kemudian angin panas, kemudian angin kering. Kalau angin kering ini mungkin jarang di Indonesia karena di sini kelembapan udaranya sangat tinggi. Ya, tapi angin dingin itu banyak terjadi atau angin panas itu bisa terjadi pada saat musim panas yang sangat panas biasanya di sini. Kemudian faktor patogen yang kedua adalah faktor patogen internal atau yang ada di dalam tubuh kita, yang berasal dari dalam tubuh kita. Yang pertama adalah diet atau pola makan kita. Yang kedua adalah emosi. Ya, jadi semua faktor patogen ini, ya, ini nanti akan menyerang paru-paru kita. Paru-paru kita itu adalah organ yang sangat delicate, itu sangat halus, sangat rentan ya kena penyakit ya. Nah, kalau terkena serangan patogen ini, maka akan terganggulah fungsi paru-paru. Nah, seperti kita ketahui, fungsi paru-paru kita itu yang pertama, yang utama adalah untuk respirasi. Ya, kita bernafas itu kita pasti menggunakan paru-paru. Ya, kemudian di dalam ilmu Chinese medicine ada fungsi paru yang lainnya, yaitu untuk distribusi qi atau energi di dalam tubuh. Ya, paru-paru itu akan mengirim qi-nya ke bawah. Ya, ada fungsi descending. Descending itu mengirimkan qi-nya ke bawah. Ya, kemudian dispersing, dia akan menyebarkan qi itu ke permukaan tubuh. Ya, itu adalah fungsi utama dari paru-paru. Nah, kalau terkena faktor patogen ini, maka fungsi penting dari paru-paru tersebut itu akan terganggu. Oke, jadi fungsi paru-paru ini kalau misalnya terganggu, apa yang terjadi di dalam tubuh kita? Yang pertama, fungsi pernafasan kita terganggu. Mungkin kita akan menjadi lebih sesak nafas misalnya, ya. Kemudian arah aliran ciparu yang harusnya itu ke bawah, ya, dia akan terganggu sehingga berbalik ke atas. Nah, ini yang akan menimbulkan gejala batuk.
Ya, ini patofisiologi dari paru-paru. Nah, sekarang diferensiasi sindromnya untuk bronkitis akut itu yang paling banyak yaitu angin dingin menyerang paru, angin panas menyerang paru, kemudian patogen kering menyerang paru, dan phlegm heat atau riak lembab. Riak lembab yang bersifat panas itu menyumbat paru. Ya, ini adalah diferensiasi sindrom. Jadi kalau di dalam Western medicine itu hanya ada satu diagnosa, yaitu bronkitis akut. Ya, tapi di dalam Chinese medicine kita mengenal berbagai macam sindrom diferensiasi. Dan ini semua nanti ada gejala-gejala yang menyertai yang berbeda satu dengan yang lain. Dan ini nanti yang akan menentukan treatment kita. Karena sudah pasti treatment untuk yang serangan angin dingin pasti berbeda dengan serangan yang angin panas. Ya. Nah, sekarang yang pertama, ya, angin dingin menyerang paru. Ya, gejalanya batuk tiba-tiba, batuknya itu biasanya berdahak, warnanya putih. Ya, karena dia dingin, ya sifatnya dingin, maka biasanya pasiennya akan merasa menggigil dingin, menggigil. Ya, misalnya ada demam, demamnya biasanya tidak terlalu tinggi. Ya 38 begitu atau 37,9 begitu ya, nggak terlalu dingin. Tapi menggigilnya ini pasiennya merasa kedinginan, menggigil ini cukup dominan di sini ya. Kemudian gejala yang lain seperti serangan angin dingin yang lain yaitu hidungnya buntu, sakit kepala, ya badannya sakit semua, tidak berkeringat ya karena dingin sehingga pori-porinya menutup ya sehingga kita itu tidak berkeringat. Kemudian lidahnya bisa pucat, selaput lidahnya bisa putih tipis, nadinya mengambang dan tegang. Ya, mungkin kita sendiri juga sering pernah ya, bukan sering ya, kita pernah mengalami hal seperti ini. Ya, nanti setelah kita mengikuti penjelasan saya ini, nanti kita mungkin belajar untuk membedakan. Karena kalau secara Western medicine sama aja ya, panas, batuk, begitu. Kemudian nanti diagnosanya sama, bronkitis akut. Tapi nanti kita akan belajar membedakan. Ya, kalau ini ada batuk, ada dahaknya, warnanya putih, ya orang pasiennya lebih banyak menggigil, kedinginan, ya kita pasti berpikirnya, oh ini serangannya angin dingin, ya. Kemudian prinsip terapinya kita akan mengatasi eksterior, jadi bagian luar tubuh, ya, eksterior tubuh itu akan kita bebaskan dari faktor patogen tersebut. Kemudian kita akan mengembalikan fungsi dispersing dan descending dari paru-paru. Jadi fungsinya yang harusnya ke bawah kemudian dia berbalik arah ke atas menjadi batuk, itu kita akan kembalikan ke bawah. Ya. Kemudian mengusir angin dinginnya, ya. Kemudian membuyarkan angin dinginnya dengan cara berkeringat, ya kan tadi pori-porinya menutup, itu kita akan membuka pori-porinya. Kemudian kita akan menghentikan batuk. Ya. Nah, ini titik-titik akupunkturnya yang bisa kita pakai, ya. Elang 7. Elang 7 ini sangat bagus untuk mengembalikan fungsi descending dari paru-paru. Ya, dia elang 7. Kemudian bladder 12 Fengmen ini kita pakai untuk mengusir angin, ya. Bladder 13 untuk menguatkan paru-paru. Large intestine 4 atau HEKU, ya itu biasanya kita pakai
untuk mengusir anginnya juga, ya. Kemudian kidney 7 dan lung 6 ini titik ini paru kidney 7 itu folio, itu adalah titik ginjal ya dari meridian ginjal. Jadi kalau paru-paru itu memiliki fungsi descending, mengirimkan Qi-nya itu ke bawah, maka kita harus punya fungsi ginjal yang bagus untuk menangkap Qi paru-parunya itu. Ya, kalau fungsi ginjalnya itu lemah, maka fungsi Qi yang dikirim oleh paru-paru itu ke bawah, dia nggak ada yang nangkep, sehingga dia akan balik lagi ke atas. Ya, karena itu kita perlu satu titik dari meridian ginjal untuk memperkuat fungsi ginjalnya. Ya, itu kemudian lung 6 Gongcui ini adalah si cleft point dari ini meridian paru-paru. Nah, ini tekniknya adalah dengan pelemahan atau reducing, dan ini bisa dipakai cup ya, cupping ya di bladder 12 dan bladder 13. Fengmen dan Fei Su ya, itu bisa dilakukan cup di situ. Kemudian kalau mau memberikan herbal terapi, bisa pakai Mah Wang Tang, kemudian San Ao Tang, ditambah Jesusan, kemudian Sing Susan. Jadi dipilih saja salah satu mana yang cocok dengan gejalanya. Oke, sekarang yang berikutnya adalah angin panas menyerang paru. Di sini batuk ya, batuknya kering, tenggorokannya gatal. Tenggorokan kering ini bukan berarti dia tidak ada dahaknya. Karena panas itu menghabiskan cairan tubuh sehingga dahaknya itu menjadi sangat kental sehingga susah dikeluarkan. Kesannya seperti batuknya kering, ya. Tapi tenggorokannya tuh rasanya gatal sekali. Kemudian orangnya tidak suka angin, ya, dan dia ada demam yang cukup tinggi, biasanya di atas 38, dan tenggorokannya sakit, buat nelan itu sakit, ya. Kemudian sedikit berkeringat, badannya sakit semua, sakit kepala, kemudian misalnya ada pilek, pileknya tuh ingusnya juga kuning. Kemudian haus, karena panas ya, haus. Kemudian urinnya agak pekat, warnanya agak gelap. Kemudian lidahnya sedikit merah di tepi atau di ujung, nadinya mengambang dan cepat. Jadi beda sekali antara angin dingin dan angin panas. Ya, kalau angin dingin dia dahaknya lebih banyak, warnanya putih, kemudian faktor menggigil itu lebih dominan dari demamnya. Kalau serangan angin panas, ini batuknya kering, ya, kemudian tenggorokannya gatal dan sakit juga, ya. Kemudian dia demamnya lebih tinggi. Ya, itu faktor utama yang membedakan antara angin dingin dan angin panas. Nah, prinsip terapinya sama, kita harus merilis eksterior, bagian luarnya harus kita bebaskan dari faktor patogen, kita mengusir angin, kita membuang panas, kita mengembalikan fungsi descending dari paru-paru, ya, kemudian kita menghentikan batuknya. Nah, ini akupunkturnya, kita titiknya sama yang 4 yang pertama ya, karena kita mau mengembalikan fungsi descending dari paru-paru, kita pakai lung 7, kemudian kita pakai Li 4 untuk mengusir panasnya, untuk mengusir faktor patogennya, bladder 12 mengusir anginnya, kemudian bladder 13 Fei Su itu untuk menguatkan fungsi paru-parunya, kemudian ada Li 11,
ya. Ini untuk mengeluarkan panasnya, ya. Kemudian ini juga ada LO11 sausang ini dan Tu14 tacui ini semua untuk mengeluarkan panas, ya. Tacui bisa di bloodletting kalau diperlukan, ya. Sausang juga bisa di bloodletting kalau memang diperlukan. Ya, kemudian lang 6 Kung Cui ini si cleft paru, titik dari meridian paru. Kemudian tekniknya pelemahan, ya, dan sama ini bisa di cupping di bladder 12 dan 13, ya. Kalau mau dimoksa boleh enggak? Tidak boleh di sini. Kalau yang angin dingin tadi dimoksa boleh enggak? Boleh dimoksa, ya. Herbal terapinya Sang Juyin dan atau Yin Jiao San. Ya, Yin Jiao San ini sangat terkenal dan mudah didapatkan di toko obat. Ya, pasti ada di sana. Biasanya saya sendiri sedia Yin Jiao San, jadi begitu rasa karena saya biasanya lebih sering kena yang angin panas ini. Ya, biasanya kalau begitu tenggorokannya rasanya nggak enak, gatel-gatel, saya tahu saya mau batuk, saya biasanya minum Yin Jiao San. Kemudian angin kering menyerang paru. Nah, ini jarang di Indonesia. Ini biasanya di daerah di mana kering sangat mendominasi di sana, mungkin di daerah Amerika Latin atau apa di sana, ya. Manifestasi klinisnya batuk kering, ya, tenggorokannya kering dan gatal, bibirnya kering, mulutnya kering, hidungnya buntu, sakit kepala, takut angin dingin, takut angin dan dingin, kemudian lidahnya sedikit merah, ujung atau tepi lidahnya merah dan biasanya kering juga lidahnya. Kemudian nadinya mengambang. Prinsip terapinya adalah kita akan merilis eksterior, ya. Kemudian mengembalikan fungsi descending paru, meningkatkan produksi cairan, ya, supaya yang haus-haus itu, yang kering-kering semua itu bisa diperbaikin dan menghentikan batuk. Nah, ini akupunkturnya bisa dilakukan di titik lang 7 Leci, ya. Kemudian lang 9 Taiyuan. Ini titik Yuan source point dari meridian paru ini untuk menguatkan fungsi paru-paru dan juga untuk meningkatkan produksi cairan dari paru-paru juga, ya. Ren 12 Chongwan ini juga dipakai untuk memproduksi cairan, ya. Cao-hai, ya, titik dari ginjal. Ini juga bisa untuk meningkatkan produksi cairan di dalam tubuh, kemudian memperkuat fungsi ginjal juga. San In Jiao, ya, spleen 6 itu juga untuk meningkatkan produksi cairan di dalam tubuh, ya. Tekniknya adalah penguatan kecuali lang 7, ya, harus direduce untuk mengembalikan fungsi Qi-nya yang ke bawah. Terapi herbal kita bisa pakai Sang Sing Tang atau Sing Susan, ya. Pilih salah satu yang cocok untuk kondisi pasien tersebut. Nah, sekarang yang terakhir, yang keempat, itu adalah phlegm heat menyumbat paru. Nah, ini yang khas karena phlegm heat itu pasti dahaknya banyak, ya, dan pasti warnanya kuning. Bisa kuning, pasti kental, ya, dan kemudian bisa kehijauan mungkin, ya, kalau lebih panas lagi. Batuknya tuh ngekel sampai menggonggong biasanya, ya. Itu phlegm heat. Dia ada demam, gelisah, dia ada rasa haus, kemudian panas dan ada rasa tertekan di dada, lidahnya merah dengan selaput lidah kuning, kemudian nadinya cepat dan licin.
Prinsip terapi mengeluarkan panas, mengatasi dahak, mengembalikan fungsi descending paru, dan menghentikan batuk. Nah, ini titik akupunkturnya, ya, bisa dilihat sedikit berbeda dari yang terdahulu. Kita pakai Lang 5, Jije ini untuk istilahnya mendinginkan paru-parunya, ya. Lang 1 untuk menguatkan paru-paru, titik mu depan dari paru-paru. Ren 12, Chung Wan Sui Fen, Ren 9, kemudian stomach 40, Feng Long, ya, spleen 6, San In Jiao. Ini semua untuk mengencerkan dahaknya, ya, untuk mengencerkan dahaknya. Kemudian Lang 6, Kung Cui, ini banyak titik siklef dari paru-paru. Kita pakai untuk setiap kondisi yang kronis yang tidak sembuh-sembuh, kita biasa pakai titik ini, ya. Kemudian karena ada heat-nya, ya, kita pakai Ta Cui, kemudian Jije, Lang 11, ya. Kemudian ada triple burner 6, San Yang Luo, ya. Kemudian spleen 15 tahing, ya. Ini untuk flamnya. Kemudian terapi herbal kita bisa pakai Qingji Hua Tantang atau Xiao Xian Xiong Tang, ya. Oke, itu tadi mengenai bronkitis akut, ya. Sekarang kita masuk ke asma bronkiale. Mestinya Dr. Heidi nanti akan menjelaskan asma bronkiale itu dalam Western Medicine, ya. Secara sekilas aja ya, jadi asma bronkiale itu adalah kondisi kronis dari paru-paru yang memengaruhi paru-paru, menyebabkan peradangan dan penyempitan saluran nafas. Ya, itu yang umum kita ketahui, ya. Nah, nanti hal ini akan mengakibatkan gejala sesak nafas, batuk, mengi atau wheezing, ya. Kemudian dadanya tuh sesak biasanya. Oke, nanti untuk lebih detailnya pasti nanti Dr. Heidi Agustin akan menjelaskannya dengan sangat rinci. Di sini saya akan menjelaskan apa itu asma bronkiale dalam Chinese medicine. Ya, jadi asma bronkiale itu dikenal dengan nama Xiao Chuan. Xiao-nya itu mengi, Chuan-nya itu sesak nafas. Ya, karena nggak bisa dipisahkan mengi dan sesak nafas. Ya, dua-duanya ada pada pasien tersebut. Nah, organ apa saja yang terpengaruh di dalam penyakit asma bronkiale ini? Ya, jadi yang pertama pasti paru-paru. Ya, tapi dia juga akan melukai dari ginjal kita, ya, dan melukai dari limpa kita. Limpa dalam Chinese medicine itu bukan hanya single organ limpa seperti yang ada di perut kita bagian kiri, hipokondrium kiri atas, ya, bukan itu saja, tapi adalah suatu sistem, ya, suatu sistem yang terdiri dari limpa itu sendiri, kemudian ada dari pankreas, dari getah bening kita, dari sebagian fungsi dari usus halus kita, sebagian fungsi dari lambung kita, itu adalah bagian dari fungsi limpa. Ya. Nah, ada 3 tipe asma, ya. Ada alergik atau atopik asma. Ini dimulai sejak bayi dan sering berhubungan dengan eksema. Di sini saya tidak akan membahas masalah yang ini, ya. Karena ini adalah suatu topik besar tersendiri, ya. Tapi yang saya bahas itu adalah yang kedua dan yang ketiga. Jadi asma tipe yang kedua adalah asma yang dimulai sejak masa kanak-kanak setelah paparan berulang dari angin yang menyebabkan infeksi paru-paru.
Ini biasanya disebabkan karena retensi dari faktor patogen yang tersisa, biasanya phlegm. Ya. Kemudian tipe yang ketiga itu asma yang muncul di kemudian hari sebagai akibat dari serangan berulang dari patogen angin, irregular diet, diet yang salah, ya, kemudian stres, terlalu banyak bekerja, dan aktivitas seksual yang berlebihan. Hal ini mungkin disebabkan karena kombinasi dari beberapa faktor seperti retensi faktor patogen kronis, phlegm, bersama dengan gaya hidup yang mempermudah terbentuknya phlegm. Jadi apakah bronkitis akut tadi itu bisa berkembang menjadi asma? Ya, sangat bisa. Dari akut biasanya kalau dia tidak ditreatment dengan benar, dia akan menjadi kronis. Ya, kronis. Kemudian nanti setelah usia kita mulai tua, ya, kondisi kita mulai menurun, dia akan muncul gejala asma. Jadi jangan heran kalau misalnya mudanya nggak apa-apa, tapi tua-tua kena asma. Nah, ini karena apa? Karena retensi faktor patogen yang menumpuk dari muda sampai tua dan dia tidak pernah ditreatment dengan benar. Ya, akhirnya muncul asma di usia tua. Nah, ada asma bronkiale dalam pengobatan barat dan timur. Kita itu pilih yang mana? Ya, di sudut pandang Chinese medicine, dia fokus pada akar penyebab ketidakseimbangan tubuh dan memulihkan harmoni tubuh. Sementara di Western medicine itu fokus pada mengontrol gejala dengan obat-obatan seperti bronkodilator, yaitu obat-obatan yang memperlebar saluran pernafasan sehingga sesaknya berkurang, menginya juga bisa hilang, dan obat-obat kortikosteroid untuk menekan peradangannya. Ya, jadi kita tuh harus kemana? Ya, kita langsung ke ahli Chinese medicine mau di akupunktur saja atau di Western medicine, ke Western medicine. Ya, kalau saya pilih dua-duanya. Ya, pada saat kondisi akut kita sesak nafas, menginya berat, ya, pergi ke dokter. Ya, dapatkan obat-obatan untuk bronkodilator, kortikosteroid, karena obat-obatan barat ini lebih cepat untuk meredakan gejalanya. Ya, mungkin dalam hitungan beberapa jam gejalanya bisa teratasi dengan baik. Tapi pada saat dia kemudian sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit misalnya, ya, bagaimana kita bisa mengendalikan penyakit ini supaya tidak menyerang terus-terusan? Kita pakai cara Chinese medicine di sini. Karena di Chinese medicine itu kita juga mentreatment akar penyebab penyakitnya, ya, dan manifestasinya juga ditreatment, ya, keseimbangan tubuhnya juga dikembalikan. Ini yang sebetulnya tidak ada di Western medicine. Ya, jadi kombinasi dari kedua pengobatan ini itu adalah yang terbaik. Ya, kita nggak mungkin minum obat-obatan barat terus-menerus, ya, apalagi seperti kortikosteroid itu tidak boleh dikonsumsi jangka panjang. Ya, jadi pada saat kita ingin mengendalikan penyakit ini, nah kita harus sebaiknya kita memakai cara Chinese medicine. Ya. Kalau misalnya pasien itu ada serangan, lagi serangan akut nih ya, asma, datang ke Anda, bingung nggak? Ya, Anda boleh melakukan treatment selama misalnya menunggu ambulan itu datang misalnya. Ya, tidak ada apa-apa di situ, ya, daripada tidak ada apa-apa pasien itu dibiarkan treatment pasien itu. Ya, Anda punya herbal, kasih herbal kalau memang dia bisa minum obatnya. Kalau enggak, Anda tusuk jarum, ya.
Tapi begitu ada kesempatan dibawa ke rumah sakit, bawalah ke rumah sakit. Nah, ini adalah penyebab etiologi dari asma bronkiale. Jadi ada faktor patogen eksternal, ya, bisa faktor patogen angin dingin atau panas, ya, menyerang tubuh, masuk ke lapisan tubuh yang lebih dalam dan menetap di paru-paru. Ya. Kemudian kalau sudah masuk di paru-paru, fungsi transformasi dalam cairan paru-paru akan terganggu, cairan akan berakumulasi di paru-paru dan berubah menjadi phlegm. Phlegm ini sebisa mungkin harus kita treatment ya dengan benar karena phlegm ini seringkali menimbulkan cikal bakal penyakit yang jauh lebih berat daripada yang ada sekarang ini. Ya. Kemudian etiologi yang berikutnya adalah diet yang tidak seimbang, yaitu konsumsi berlebihan makanan yang bersifat dingin, asam atau manis, dan berminyak. Ya. Makanan-makanan ini akan melukai limpa kita, mengganggu fungsi kita, mengganggu fungsi limpa kita, terutama fungsi transformasi dan transportasi limpa. Nah, kalau ini terganggu, phlegm terbentuk. Ya, phlegm itu dibentuk di limpa dan lambung, tapi dia akan disimpan di paru-paru. Ya, jadi ini mesti diingat. Kalau Anda punya pasien misalnya batuk berdahak tidak sembuh-sembuh, jangan hanya di treatment paru-parunya saja. Limpa dan lambungnya itu harus Anda treatment karena itu adalah akar masalahnya ada di situ. Yang membentuk phlegm itu adalah limpa dan lambung. Ya. Nah, setelah berakumulasi di paru-paru, phlegm ini akan menyumbat saluran nafas, ya, dan akhirnya terbentuklah wheezing atau mengi. Ya. Kemudian bisa lagi penyebab yang lain adalah konstitusi tubuh yang lemah. Misalnya penyakit kronis, semua penyakit kronis itu akan menghabiskan Qi atau energi, ya, terutama energi Qi, paru, dan limpa, sehingga phlegmnya mudah terbentuk. Atau konstitusi tubuh yin defisiensi. Jadi yinnya lemah sehingga tubuhnya tuh relatif, yangnya relatif ekses. Saya bilang relatif karena seharusnya yangnya itu tidak ekses, nggak berlebihan. Tapi karena yinnya yang kurang, sehingga akan timbul gejala panas, ya, panas tipe defisien. Ya, kita istilahnya kayak panas itu ada di dalam tubuh. Suhu tubuh kita itu nggak panas. Ya, tapi dia ada panas di dalam tubuh. Panas ini akan mengkonsumsi cairan tubuh menjadi pekat sehingga terjadilah phlegm. Ya, ini 3 etiologi utama. Nah, ini yang terjadi ya patologinya. Jadi misalnya ada perubahan cuaca, dingin, panas, nggak karu-karuan gitu ya, orangnya sakit, kena serangan angin dingin atau angin panas begitu. Kebetulan kerjaannya lagi berat, ya stres, ya stres banget. Kemudian ditambah lagi dietnya yang buruk, ya makan biar gampang lagi stres, pesen junk food aja lebih gampang, pakai Gojek gitu ya, kirim lah, burger lah, mau pizza lah, ya minumnya Coca-Cola lah, gitu. Kemudian overwork, bekerja berlebihan, ya. Jadi semua faktor ini akan menyebabkan paru-paru berbalik arah ke atas, mendorong hidden phlegm. Jadi phlegm itu kalau kita sudah terkena asma ini ya, biasanya tuh phlegmnya tuh nggak bisa hilang 100%. Dia akan tersembunyi di saluran paru-paru kita, ya. Nah, hidden phlegm ini, phlegm yang tersembunyi ini itu nanti akan terdorong ke atas. Ya, sehingga
menyebabkan saluran nafas menjadi sempit dan timbullah wheezing, ya, sesak nafas karena saluran nafasnya menyempit. Ya. Ya, ini gambarannya kalau ini yang normal ya, saluran nafasnya itu kayak selang yang masih baru bersih begitu ya, nggak ada kotorannya. Tapi kalau yang ini tumpuk kita lihat ada mukus, ada phlegm di dalam situ, kemudian ada pembengkakan di situ ya, sehingga salurannya menyempit. Dan ini yang menimbulkan bunyi wheezing dan pastinya orangnya sesak nafas. Nah, kemudian diet apa saja yang mudah menimbulkan phlegm bila dikonsumsi terlalu banyak? Saya bilang bila dikonsumsi terlalu banyak dan terlalu sering. Ya, yang pertama makanan mentah. Ya, jadi makanan mentah ini contohnya salad atau buah-buahan. Ya, kita mau makan salad bukannya tidak boleh, boleh, tapi moderate saja, jangan berlebihan. Ya, makan buah boleh, kita harus makan buah setiap hari, tapi tidak berlebihan. Karena sayur mentah dan buah yang berlebihan itu akan sangat mudah menimbulkan phlegm di dalam tubuh. Ya, kemudian kita melihat kita makan, misalnya kita makan buah atau salad ini, itu juga kita lihat musim. Pada saat musimnya dingin, sebaiknya tidak terlalu banyak mengkonsumsi buah yang bersifat dingin atau salad ini. Ya, itu akan semakin memperburuk kesehatan kita, melemahkan daya tahan tubuh kita. Ya, karena phlegm-nya terbentuknya banyak. Ya. Pada saat musim panas, boleh kita makan. Ya. Kemudian makanan yang manis, ya, ini limon, ini yang permen dan sebagainya. Ya, ini sangat mudah menimbulkan phlegm. Produk-produk susu, ya. Kemudian makanan yang pedas. Jadi ada orang-orang itu yang kalau tidak pakai lombok tidak bisa makan. Padahal sudah tahu mahnya terganggu, tapi tetap tidak bisa, ya, tidak bisa melepaskan kebiasaannya makan pedas itu. Kalau tidak ada lomboknya sama sekali langsung hambar, begitu. Ya, nah ini harus mulai dirubah. Ini phlegm heat biasanya akan menimbulkan phlegm heat, ya, yang tipe panas, phlegm tipe panas. Kemudian gorengan, ya, dan alkohol. Saya tuh agak heran. Saya pikir yang suka minum alkohol itu hanya orang-orang di negara barat saja, yang 4 musim di sana. Saya pikir oke, logika saya masuklah pada saat musim dingin mereka butuh sesuatu untuk memanaskan tubuhnya, jadi mereka minum alkohol. Tapi ternyata orang Indonesia pun banyak yang suka minum alkohol, sedangkan ini cuaca di sini panas, dimasuki minuman yang panas juga. Ya, bisa dibayangkan tubuh ini sebenarnya overheated, terlalu panas di dalam tubuh ini. Ya, sehingga mudah menimbulkan phlegm dan penyakit-penyakit yang lain. Oke. Nah, jadi phlegm itu sendiri dibedakan menjadi phlegm yang dingin dan phlegm yang panas. Ya. Phlegm yang dingin itu biasanya timbul pada konstitusi tubuh defisiensi yang. Jadi kita itu punya konstitusi tubuh yang berbeda-beda. Ya. Seperti saya, misalnya gampang kedinginan, saya lebih cenderung defisiensi yang. Sementara yang lain kepanasan terus, misalnya, ya itu lebih cenderung defisiensi yin. Ya, jadi phlegm dingin itu biasanya konstitusi tubuh yang defisiensi yang, kemudian
patogen angin dingin yang melukai paru-paru, ya. Kemudian makanan yang bersifat dingin secara berlebihan itu yang melukai yang limpa. Mohon izin Bu Stella, 5 menit lagi ya Bu. Ya, terima Terima kasih. kasih. Ya. Nah, ini semua faktor patogen ini itu akan memperberat dari defisiensi yang ginjalnya dan kemudian dia akan melukai yang limpa. Ya, ini nanti yang akan mengganggu fungsi paru-paru. Ya. Kemudian phlegm yang panas. Ya, ini memang dari konstitusi tubuh yang yin defisiensi. Ya, kemudian makanan manis dan berminyak secara berlebihan ini akan melukai yin dari paru-paru. Ya, ini semua nanti akan mengganggu fungsi paru-paru. Kalau paru-paru itu terganggu, ya itu pada akhirnya jantungnya pun akan terganggu. Ya, yang akan saya sampaikan di sini, semua kondisi pada paru-paru harus kita treatment dengan benar. Kalau misalnya ada batuk, treatment dengan benar sampai sembuh. Karena batuk kronis, ya itu pada akhirnya akan menyebabkan defisiensi dari yang jantung. Ya, jantungnya pasti akan sakit. Ini nanti yang kalau tidak salah 2 minggu lagi ada seminar PIKTI mengenai COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease, ya, di mana paru-paru dan jantung itu sakit, ya. Nah, itu karena sebetulnya awalnya dari itu, dari sakit dari paru-paru tidak sembuh-sembuh sampai akhirnya jantungnya terpengaruh di situ. Oke. Nah, ini ada sindrom diferensiasinya, ya. Prinsip terapinya pada fase akut, terapi manifestasinya. Ya, pada fase kronis itu kita terapi akar masalahnya. Pada beberapa kasus kronis itu kita bisa mentreatment manifestasi dan akarnya secara bersamaan. Pada ini fase akut kita terapi manifestasinya, ya kita mengusir faktor patogen, kita mengatasi phlegmnya, mengembalikan fungsi descending dari paru-paru. Terapi akarnya apa? Organ apa yang bermasalah di situ? Nah, yang terbanyak adalah limpa, paru, dan ginjal. Kita treatment, kita kuatkan organ tersebut. Ya. Oke, ini fase akut cold phlegm, manifestasi klinisnya ada wheezing, ya, kemudian batuk berdahak sedikit, ada kebiruan, ya, kemudian lidahnya bengkak, biasanya putih selaputnya, ya, nadinya tegang dan licin. Jadi prinsip terapinya adalah untuk menghangatkan paru-paru, mengusir dingin, mengatasi phlegm, dan meredakan sesak nafasnya. Ini titik akupunkturnya, ya, bisa dilihat di sini. Kemudian ini adalah terapi herbalnya, Sekan Ma Huang Tang. Di sini ada keterangannya, ya. Jadi untuk apa titik akupunktur itu, ya, di sini ada keterangannya. Kemudian yang hot phlegm, nah ada wheezing, suaranya keras, ya. Suara nafasnya juga keras, sesak nafas, ya. Batuknya sputumnya kuning. Jadi warna sputum itu sangat penting di sini, mau di bronkitis akut maupun di asma, warna sputum itu sangat penting. Dia mau putih atau kuning, kental atau encer. Ya, meskipun kental tapi putih itu sudah masuk fase panas, heat, ya. Kemudian ini ada rasa pahit dan di mulut dan sebagainya ini. Nah, akupunkturnya kita juga pakai titik-titik untuk mengusir panas, ya, dari paru-paru tersebut. Kemudian kita pakai titik-titik untuk mengencerkan dahaknya. Nah, ini ada herbal yang terkenal di sini, Ding Chuan Tang, ya, bisa kita pakai untuk terapi fase hot phlegm ini. Nah, ini kalau fase kronis, ya, kita akan menguatkan paru-parunya, ya. Kemudian kita juga
menguatkan J-nya ya dari paru-paru. Ya, ini fase kronis jadi bukan tidak ada serakan di situ. Ya. Nah, tapi kan masih ada sisa-sisa gejala seperti ini ya, pilek-pilek, batuk ya, kadang-kadang bisingnya tuh ringan-ringan aja ya. Nah, kita bisa pakai Yuping Fengshan. Kemudian untuk defisiensi limpa ya, ini manifestasinya bisa wheezing dengan suara pelan ya. Biasanya ada gangguan pencernaan, perut kembung, dia tidak nafsu makan ya. Gampang capek ya, nafasnya pendek-pendek ya. Kemudian ini titik akupunkturnya kita sesuaikan Sprint 3 Taipei BL20 Pisu ya. Susanli Weisu itu pasti kita ambil. Chungwan, kemudian untuk flamenya bisa kita ambil Fenglung ya. Paru-parunya juga kita treatment di sini ya. Luichi Taiyan Feisu ya, untuk menguatkan Qi-nya kita pakai Qi Hai. Oke, herbal terapinya Liu Jun Setang. Kalau yang ginjal, nah ini bedanya suara bisingnya pelan, nafasnya pendek. Dia lebih kesulitan saat menarik nafas ya, ini khas untuk yang ginjal ya. Kemudian ini titik akupunkturnya kita ambil untuk menguatkan ginjalnya ya, terutama di sini. Ya. Kemudian untuk herbal terapinya dibedakan apakah dia di defisiensi yang ginjal atau defisiensi yin ginjal. Kalau yang ginjal kita pakai Jin Kui Shen Ciwan, kalau yin ginjal kita pakai Mai Wei Di Huang Wan. Oke, untuk pencegahannya kita memperkuat sistem kekebalan tubuh dengan diet yang seimbang dan herbal-herbal yang sesuai ya. Kemudian menghindari paparan angin, dingin, angin dan lembab. Jadi kalau cuacanya dingin pakai baju yang cukup hangat ya. Kemudian mengelola stres emosional, menjaga aliran Qi yang harmonis, mau dengan Qigong misalnya, atau dengan Reiki atau olahraga fisik, manapun yang cocok untuk orang tersebut. Nah, WHO sendiri sudah menyatakan bahwa bronkitis, asma bronkial, pneumonia, dan sebagainya penyakit paru ini itu bisa ditreatment secara efektif dengan akupunktur terapi. Ya, ini bisa dilihat publikasinya di sini. Dan kalau mau melihat penelitian-penelitian lain, ternyata bahwa bronkitis akut dan asma bronkial banyak sekali bukti-bukti ilmiahnya yang menyatakan bahwa treatment tersebut memang sangat efektif. Ya. Oke, terima kasih. Materinya sudah selesai. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Ibu Stella yang baik, Ibu Dr. Stella, Ibu Bapak sekalian, para hadirin.